Banjir Darah di Borobudur, Jilid 1. Musim kemarau mengeringkan air-air sawah dan sungai-sungai kecil. Bahkan Kali Progo yang biasanya mengalirkan air bening melimpah itu kini nampak hampir kehausan dan megap-megap tertimpa cahaya matahari yang amat teriknya. Batu-batu besar menonjol menggantikan kedudukan air yang telah habis ditelan dan diminum oleh hamba sahaya Ratu Segara Kidul. Sekitar Kali Progo nampak sunyi senyap, sunyi dan mati karena tidak ada angin sedikit pun. Seakan-akan Sang Batara Bayu, Dewa Angin itu juga menderita kepanasan karena teriknya matahari dan sedang beristirahat. Pohon-pohon dengan daun-daunnya yang mengering itu diam tak bergerak, sediam batu-batu yang menonjol di dalam kali yang kering. Hanya sedikit air keruh di tengah-tengah kali yang menonjol di dalam kali yang nampak hidup. Bergerak perlahan bagaikan ular yang sudah sekarat, mencari jalan menurun di antara batu-batu kali itu. Seakan-akan mencari tempat teduh untuk berlindung dari kemurkaan Sang Batara Surya. Sesungguhnya keadaan tidak semati itu, karena di pinggir sungai duduklah seorang pemuda di atas rumput kering. Memang nampaknya pemuda ini juga sudah berubah menjadi patung batu, karena ia duduk diam tak bergerak sedikit pun. Hanya dadanya yang telanjang itu masih menyatakan bahwasannya ia masih hidup, karena masih bergerak naik turun dalam pernapasannya. Pemuda ini masih remaja, usianya takkan lebih dari 17 tahun. Dia seorang pemuda yang elok sekali, raut mukanya tajam dan sempurna, tak ubahnya seperti wajah Sang Arjuna tengah bertapa di tepi sungai. Kulit tubuhnya dari mukanya yang tampan sampai kepada dadanya yang bertelanjang dan kakinya yang nampak dari betis ke bawah amat bersih. Akan tetapi matang dalam panggangan sinar surya. Lengan tangannya yang bulat berisi, dadanya yang bidang, pinggang yang kecil dan betisnya yang penuh dan kuat itu menunjukkan bahwa di dalam tubuh pemuda itu tersimpan tenaga yang kuat dan kesehatan yang sempurna. Wajahnya yang tampan itu mempunyai cahaya yang berbeda dengan pemuda-pemuda biasa di dusun-dusun. Sepasang matanya bening dan terang, mempunyai sinar tajam yang menembus apa yang dilihatnya. Keningnya lebar dan mulutnya ditarik angkuh, membuat mukanya tampak agung. Orang yang melihat pemuda ini tentu akan menduga bahwa ia adalah berdarah keraton atau setidaknya keturunan bangsawan atau kesatria. Dugaan ini memang tidak terlalu keliru, karena sungguh pun pemuda ini memang bukan putra bangsawan, namun ia adalah putra seorang pendeta agung Buddha yang bernama Sang Wiku Duta Prayoga. Yang lain menjadi pendeta juga bekerja sebagai ahli pembuat senjata keris, pedang dan lain-lain dari Maharaja Samaratungga dari kerajaan Sailendra. Sang Wiku Duta Prayoga berasal dari Mataram dan belum lama ia memeluk agama Buddha.
Maharaja Samaratungga tertarik akan kepandaiannya membuat senjata dan mengangkatnya sebagai ahli pembuat keris di kerajaannya. Kemudian memberinya banyak hadiah dan kedudukan tinggi. Pada waktu itu, ia masih beragama Hindu dan memuja Trimurti, yaitu tiga suci, Dewa Brahma, Siwa, dan Wisnu. Setelah bekerja di kerajaan Sailendra dan mempelajari filsafat agama Buddha, hati sang panembahan Duta Prayoga tertarik dan kemudian ia dianugerahi gelar Wiku oleh Maharaja Samaratungga. Istrinya yang amat keras hati dan menjadi pemuja Trimurti yang amat tekun dan setia, ketika melihat suaminya mengikuti aliran agama Buddha, menjadi patah hati dan bersedih sehingga ia membuang diri sampai tewas di Kali Progo pada saat kali itu banjir. Semenjak itu, sang Wikuduta Prayoga hidup berdua dengan seorang putranya yang telah ditinggalkan oleh ibunya pada waktu itu ia berusia 10 tahun. Pemuda yang kini duduk termenung di pinggir Kali Progo itulah putra tunggal sang Wikuduta Prayoga. Ia bernama Indrayana. Dan semenjak kecil ia telah mendapat gemblengan ilmu kepandaian oleh kedigdayaan dari ayahnya, yang juga terkenal sakti dan digdaya. Kalau melihat orangnya yang demikian halus dan lemah lembut, tampan dan sopan seperti orang Bambang ahli tapa brata, orang tak akan mengira bahwa pemuda yang lemah lembut ini memiliki tenaga yang dapat mengalahkan seekor banteng liar, memiliki kesigapan bagaikan seekor burung serikatan, kecekatan dan keterampilan seperti seekor monyet putih. Sukarlah membayangkan betapa jari-jari tangan yang kecil dan berkulit halus itu dapat menempa sepotong baja yang sedang membara, memijit-mijit dan membentuk baja menjadi sebilah keris ampuh bagaikan orang bermain-main dengan tanah lempung saja. Memang Indrayana telah mewarisi ilmu kesaktian ayahnya. Menurut pantasnya, pemuda ini tentu merasa puas dan bahagia. Kedudukan ayahnya cukup tinggi, terhormat dan disegani oleh rakyat jelata dan pembesar. Dicintai oleh Sang Prabu Samaratungga sendiri, dia sendiri telah mewarisi kepandaian tinggi, berwajah elok dan menjadi impian para dara jelita di kerajaan itu. Makan cukup, pakaian tak kurang. Akan tetapi mengapa ia seringkali duduk termenung di tepi sungai Progo? Sesungguhnya banyak sekali hal berkecambuk dalam hati dan pikiran pemuda ini. Hal-hal yang membuatnya seringkali melamun, bermuram durja, gelisah, duka, dan kecewa. Pertama-tama ia selalu teringat akan ibundanya yang telah membuang dirinya sampai tewas di sungai Progo. Kedua, hatinya berduka menyaksikan pertikaian-pertikaian yang tiada habisnya antara orang-orang Mataram dan orang-orang Sailendra, antara pemuja agama Trimurti dan agama Buddha. Dalam hal ini ia sependapat dengan ayahnya. Juga Sang Wikuduta Prayoga selalu berduka kalau mendengar akan pertikaian itu. Betapapun juga Sang Wiku maklum bahwa kedua agama ini semua baik dan murni.
mengandung pelajaran kebatinan yang tinggi dan yang dapat menuntun manusia ke arah jalan yang benar, membuka mata manusia untuk mengenal diri pribadi dan mengingatkan mereka akan asalnya. Adapun hal ketiga yang membuat hati Indrayana selalu rusuh dan bingung adalah persaingan pembuatan candi. Ia telah menjadi seorang penduduk dan rakyat kerajaan Sailendra, maka tentu saja terkadang harapan di dalam hatinya untuk melihat bahwa candi-candi yang didirikan oleh kerajaan Sailendra lebih agung, lebih besar, lebih mewah dan indah. Akan tetapi ahli-ahli ukir di Mataram selalu membuktikan bahwa dalam hal kesenian merekalah yang lebih unggul dan lebih ahli. Indrayana di samping kepandaian-kepandaian yang diwarisinya dari ayahnya, juga suka sekali akan kepandaian seni ukir. Ia mempelajari seni ukir dari ahli-ahli pahat dan ukir yang tersohor di Sailendra. Akan tetapi hatinya masih belum puas. Ia selalu terbentur kepada kenyataan bahwa keahlian dalam hal seni ukir sudah tak dapat menyamai kepandaian ahli di Mataram, sebagaimana terbukti dari hasil ukiran-ukiran yang halus dan indah di candi-candi yang didirikan oleh orang Mataram. Seringkali ia berdiri termenung di depan candi-candi Siwa dan lain-lain untuk mengagumi keindahan patung-patung yang diukir di situ. Patung-patung itu dalam pandangannya seakan-akan hidup. Seakan-akan di bawah kulit patung itu betul-betul terdapat urat-urat yang mengalirkan darah. Sepasang mata patung-patung itu seperti hidup dan berkedip kepadanya untuk memamerkan keindahannya. Dan kalau sudah mengagumi ini semua, ia pulang dan mengadu kepada ayahnya, mengeluh panjang pendek. "Indrayana, anakku," ayahnya berkata sambil menghela napas, "tak perlu engkau merasa iri hati melihat hasil ukiran orang-orang Mataram. Di sana memang terdapat banyak sekali ahli-ahli ukir yang pandai dan sakti. Akan tetapi ayah, mustahil sesuatu kepandaian itu hanya dimiliki oleh seorang atau segolongan orang-orang saja. Kalau kita benar-benar mengusahakannya untuk mempelajari dengan rajin dan tekun, mengapa tidak bisa? Apa yang dapat dilakukan oleh orang lain pasti akan kita lakukan pula, asal saja mendapat petunjuk dan bimbingan orang yang pandai. Aku ingin sekali mempelajari ilmu itu sampai dapat, ayah. Hanya soalnya, di manakah aku dapat mencari seorang guru yang pandai?"